Halo guys, balik lagi guys di channel modification guys. Kali ini kita di depan Pertas Shop. Pertas Shop Koko Putek. Koko Putek. Ini adalah SPBU official yang terakhir yang sebelum naik ke Sembalun, Desa Sembalun Lombok atau Rinjani, ke Gunung Rinjani. Nah, itu ada dua persimpangan. Yang ke kiri itu nanti bisa ke Lombok Utara, ke pantai atau Lombok Barat. Yang ke kanan itu bisa ke Lombok Timur. Jadi kita muncul dari arah belakang sana. Dari sana itu ya Senggigi, Pantai Nipah, ya kan. Udah gitu nyampe kemari. Atau dari sebelah kanan juga bisa. Sebelah kanan itu adalah kurs sebelah kanan sana ada kurs sebelah kanan itu adalah dari Lombok Timur. Nah, sekarang kita mau share mengenai perjalanan, satu segmen perjalanan dari SPBU Koko Putek ini menuju Desa Sembalun Rinjani. Mungkin pada mau tahu ya, ini perjalanan kayak apa sih? Apakah berbatu-batu atau berpasir atau berdebu atau berapa? Nanti kita lihat aja perjalanannya. Intinya sih kita pernah melalui jalanan ini dan kita mau sharing aja perjalanan ini keseluruhannya dari SPBU ini sampai ke Sembalun. Jadi kalau mau naik ke Desa Sembalun Rinjani itu sebaiknya ngisi full tank di sini karena di atas sana nggak ada rasanya sih belum pernah nemu ya SPBU yang jual Pertamax sana sih ya. Kalau Pertalite mungkin ada. Nah, ini biasa, gue bareng tandeman touring gue Dwiko. Hari ini gue nggak pakai sarung tangan karena salah satu sarung tangan gue hilang, jadi rada risih. Jadi, ya udahlah. Oke, guys. Ini sekitar jam 12-an di Lombok. Meskipun hari ini kayaknya matahari terik, tapi awannya cukup melindungi kita nih. Makanya enak banget nih riding hari ini. Ini adalah hari kedua kita di Lombok. Kemarin riding sarung tangan gue taruh di dashboard dekat speedometer. Lagi jalan-jalan, nengok kiri kanan, taunya entah hilang kemana lah sarung tangan. Ya udahlah, akhirnya hari ini nggak usah pakai sarung tangan dulu. Kita riding gini aja. Cuman ya tetap oke sih, matahari nggak terlalu terik, gue juga nggak terlalu ngalamin kepanasan kok di tangan, fine aja. Dari kemarin kita di Lombok turun dari Pelabuhan Lembar, lewat Senggigi, udah gitu Lombok Utara, terus udah gitu lanjut menuju Sembalun ini. Jalanan overall semuanya mulus. Jadi kemarin Dwiko bilang mau riding santai ya, gue di depan ya, gue riding santai ya. Oke. Dan ternyata riding santai dia di lari 90 km per jam. Gue nggak tahu dia riding santai sambil denger musik. Gue nggak tahu denger musik apa, entah musik keroncong atau heavy metal nih. Kenceng banget lari 90. Padahal motornya ini cuman W175. Cuman jalan lari 90 tuh di daerah Lombok, apalagi Lombok Utara, itu rasanya kayak nggak effort guys. Jalanannya sangat mulus, terlalu mulus jalanannya guys. Jalanan mulus, udah gitu meskipun ada tikungannya pun juga lebar-lebar. Kalau ada jembatan pun, jembatan itu tidak berasa nggak berasa bumpnya, nggak berasa lonjakannya gitu loh. Jadi ngelewatin jembatan itu tuh mulus banget. Ini asik banget. Nah udah gitu sambil lihat-lihat peta Google Maps dari SPBU tadi ya, kita lihat ke Desa Sembalun ini tikungannya nih asik-asik nih. Jadi kita putuskan, oke, kita coba mulai ngevlog deh dari SPBU tadi. Dan itu memang SPBU terakhir sih. Setahu gue sih memang SPBU terakhir sebelum masuk ke Desa Sembalun atau Rinjani, ke apa namanya ya, ke jalur pendakian Rinjani, pos pertama, bukan pos pertama, apa ya, kantor depannya itu loh, gitu loh guys. Nah ini actually
di touring kali ini lihat kan tadi stang motor gue tuh wobbling, goyang-goyang, godek-godek, orang sebutnya tank slap ya. Ya ini gue ngalamin kendala ini nih di touring kali ini. Ini bukan salah komstir atau salah apa. Jadi memang kayaknya ini udah keseringan jalan ini motor, terus otomatis bagian tengah ban itu udah mulai lebih botak dibandingkan samping-sampingnya. Nah akhirannya bannya itu tengahnya tuh lebih flatten, lebih rata, lebih datar gitu loh. Nah efek ban terlalu datar itu jadinya kalau kita lepas tangan itu stangnya tuh wobbling gitu, stangnya tuh godek-godek. Nah itu kalau sedikit-sedikit kayaknya masih bisa diantisipasi sama steering damper sih, cuman saat ini gue nggak pasang steering damper jadi agak godek-godek. Cuman oke lah. Negatifnya jadi gue susah lepas tangan, nggak bisa ambil kamera buat foto video sambil jalan. Menurut gue sih pribadi ini jalan di touring di Lombok ini nih luar biasa ya Pak. Sorga banget ya menurut gue sih. Jadi jalanannya lebar, jalanannya sepi. Ya lebarnya sih nggak terlalu lebar-lebar banget sih, oke lah. Jalannya sedang lah, sepi. Corneringnya juga enak gitu loh. Terus ya sepinya ini sih yang bikin kita tuh agak-agak lebih lebih bebas ya untuk explore gitu loh. Terus juga jalan mulus ini juga yang bikin kita lebih enak explore ya, jalanan mulus ini nih, sepanjang jalan ini nih. Dari kemarin dari Senggigi itu jadi udah melewati dari pelabuhan, terus kota Mataram, naik lagi kita ke arah barat, udah masuk daerah Senggigi, itu jalanan sudah mulai sepi guys. Itu udah daerah wisata tuh, daerah wisata, jalanan sepi, udah kayak begini-begini nih, kosong-kosong begini nih, sampai di bagian Lombok Utara. Terus kita mau naik ke Sembalun, ya ini nih jalanannya seperti ini nih guys, gitu loh. Nah kalau Sembalun ini kalau teman-teman motor, kalau setahu gue sih ya, jarang menjadi target untuk touring kemari. Sebentar. Oke, jarang jadi target touring kemari karena kalau ke Sembalun ya ke Sembalun aja gitu loh. Tapi kalau misalkan kita main ke daerah Kuta Mandalika ya, atau main ke daerah yang lain itu atau Senggigi ya. Senggigi itu satu garis pantai itu bisa dikunjungin ke banyak tempat gitu loh. Kalau daerah Kota Mandalika juga bisa ke beberapa tempat, misalnya Pantai Aan, Bukit Merese, terus Bukit Seger, Pantai Seger gitu loh. Kalau Sembalun ya Sembalun aja sih. Biasanya kemarin tuh yang hobi untuk mendaki, trekking ke Rinjani. Tapi kali ini kita nggak trekkingan, kita touring aja. Di touring aja udah seneng bener nih rasanya. Ups, gokil ya, asik ya jalanannya, asik banget nih, bener-bener. Nah kali ini emang gue ajak Diko di depan karena gue juga mau videoin Diko dari belakang nih. Kayaknya seru juga nih. Jadi kurang lebih teman-teman bisa lihat mengenai lean angle-nya. Lean angle-nya tuh nggak dalam-dalam, cuman asik lah gitu loh, nggak terlalu dalam-dalam banget dan nggak perlu dalam-dalam banget. Sebenarnya sih kalau mau lebih dalam lagi sih juga oke. Cuman rasanya tikungannya dalam kan, jauh. Cuman rasanya kalau kita perdalam lagi takutnya nambah resiko guys. Jangan sampai lah kita accident di tempat yang jauh dari mana-mana guys, gitu loh. Ini gokil nih. Tahu nggak? Ini nih di sini nih rasanya sejuk-sejuk aja nih. Ini di tangan mulai dingin, mulai berasa nih dingin-dinginnya nih. Ini kayaknya sih sampai atas sih udah mulai ada kabut-kabutnya nih.
Oke lah, lanjut. Oh ya, sekedar informasi aja, motor yang gua pakai masih motor Ninja 250 Fi berkonsep touring. Kalau teman-teman mau lihat konsep touring kayak apa, ada kok di video di YouTube kita. Motornya udah pakai apa aja gitu loh. Yang jelas di belakang gue nih beratnya ada sekitar 40-an kilo ya. Tas kiri, kanan, top box, tenda, udah gitu perlengkapan baju-baju segala macem. Ini itu apa, charger, kompresor, wah, banyak deh di belakang. Nah ini udah mulai masuk ke bagian ke hutan-hutan ini. Ini asik nih guys. Nih seinget gua dari sini ada tuh dia mesin beko yang nyungsep tuh di situ, masih ada ya di situ tuh. Ya jadi kayaknya mesin beko itu nyungsep. Udah gitu nggak tahu, mungkin evakuasinya sulit atau nggak tahu gimana dah, tapi yang jelas itu mesin backhoe, mesin beko itu ya udah terlantarkan di situ aja tuh. Ini suasana jalurnya makin asik nih, kayak di Isle of Man. Wih, corneringnya. Nah jadi di motor gue penuh banget barang. Corneringnya emang agak-agak lucu sih, tuangnya agak susah, tapi bisa lah, tetep ada sekolahan ya, tetap bisa lah tuangnya. Memang beda ya, kita bawa banyak beban sama enggak gitu loh. Kalau kita riding agresif ya agak berbeda sih, jadi mesti bawa badannya lebih banyak, jadi motornya nggak terlalu miring tapi tetap bisa cornering gitu. Sambil cerita ya guys, jadi kita menuju Lombok ini start riding itu dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi udah gitu kita nyebrang menuju Bali, pelabuhan Ketapang, Gilimanuk. Itu kalau nggak salah 30 ribuan ya. Itu 30 ribuan. 30 ribuan, udah gitu udah kita jam berapa ya, pagi-pagi kalau nggak salah sih, kita pagi ya dari Ketapang Gilimanuk. Udah gitu kita langsung menuju dari baratnya Pulau Bali langsung menuju timurnya Pulau Bali. Nah itu kita ada berapa kali istirahat karena memang tujuannya kita mau nyebrang dari Padangbae menuju Lembar, dari Pulau Bali menuju Lombok ini kita memang targetnya itu sekitar jam 12 malam guys. Karena tujuannya adalah kalau kita di kapal itu jam 12 malam atau jam 1 lah ya gitu ya, itu kita sekalian tidur di kapal. 5 jam kurang lebih, 5 jam perjalanan. Itu pagi-pagi kita sudah dibangunkan dengan klakson kapal. Jadi pagi-pagi bangun sampai di Lombok sudah sunrise guys. Dan itu memang sudah plan kita dan itu berjalan dengan baik ya. Kita sampai di Lombok itu kurang lebih sekitar jam 6 pagi pas sunrise gitu loh. Nah, kita bermalam di kapal. Itu saat kita naik kapal itu, ini kita udah mau masuk desa Sembalu nih guys. Saat kita naik kapal itu, kita lagi parkir motor, ABK-nya itu menawarkan ke kita. Ini suasananya seperti ini guys. Ini udah mulai berkabut nih. Ini udah mulai banyak dibangun nih homestay, hotel-hotel, villa ya guys. Oke, di ABK-nya itu nawarin kita kamar. Nah, itu kalau nggak salah kemarin 150.000 deh kamarnya. Kamar ABK-nya disewakan ke kita untuk tempat nginep. Kamarnya enak juga guys. Ya ranjang ada, AC, udah gitu kita bisa mandi dulu, toileting dulu sebelum tidur. Oke, ini kita udah masuk desa Sembalu nih guys. Di jembatan. Nah tuh pelangnya tuh.
Kadang gokil juga ya, ke lokasi wisata yang apa ya, cukup terkenal ya, kayak Sembalun gini ya, pelang welcome-nya cuman segitu doang tuh, nggak ada gapura-gapuraan. Wow, kabutnya banyak nih guys, kabutnya mulai banyak nih. Ini ya tuh udah mulai banyak tuh homestay itu untuk disewakan. Kalau daerah sini sih untuk penginapan ya kurang lebih sih harganya nih masih make sense ya, dari harga 400 ribuan 400 ribuan per malam. Itu rata-rata sih kamar mandi dalam, ya ranjang ya. Tapi rata-rata di sini biasanya sih nggak ada apa ya, nggak ada AC karena di sini udah cukup dingin. Nah, ini nih. Nah, kalau masuk jembatan ini nih, ini udah daerah wisatanya, ke area wisatanya untuk Desa Sembalun, Rinjani naik di sini nih. Ini kiri kanan nih udah penginapan semua nih guys. Penginapan semua tuh. Penginapannya cukup bagus guys. Bukan artinya penginapan yang apa ya, yang sangat sederhana sekali. Enggak kok. Itu ada bobo kabin loh guys di sebelah situ. Nah, bobo kabin kan rata-rata harga sekitar 500-an ya. Nah, ini ya kalau daerah sini ya segitulah harganya. Kita ke jalur pendakian. Kembali tempat tadi. Jalur pendakian yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini. Ya. Ya udah ke depan ya. Oke, kita menuju jalur pendakian guys. Nah, ini gunung-gunungnya udah mulai kelihatan tuh guys. Tuh, cerah ya. Dengan kabut-kabutnya, gunung-gunungnya kelihatan guys. Tapi emang ketutupan kabut sih rata-rata nih. Nah, ini gue mau ajak ke jalur pendakian yang dari kantornya welcomingnya Rinjani. Tapi rasanya akan berkabut sih guys. Nggak apa-apa ya, kita akan lewat daerah sana ya. Kita buat tahu-tahu. Ini udah di Desa Sembalun nih guys. Tuh, begini suasananya nih. Wah, gokil ya, gila, keren ya. Jadi ini kayak di mana ya? Kayak di Dieng gitu loh guys. Nah, ini nih, kita belok sini nih. Welcome to Geopark Rinjani. Nah, itu sebelah kanan kantornya guys. Nah, itu. Jadi kalau kamu mau naik Gunung Rinjani, kamu mampir ke situ, kamu daftar dan apa segala macam administrasinya di situ, perlengkapan kamu juga dicek ini itu gitu loh, supaya semua aman. Jalanan ini biasanya dijalanin jadi jalur awal pendakian tuh dari sini guys. Jadi rame-rame biasanya orang pencinta alam trekking di jalanan ini. Lalu nanti jalan aspal ini akan habis sampai ke jalan apa ya perbukitan lah, jalur trekking ya guys. Jadi awal-awalnya memang jalanan aspal, ini aspal mulus ya seperti ini guys. Baru dibilang mulus. Juga ada ini tempat-tempat penginapan, homestay, hotel dan segala macam. Sebelah kanan tuh ada ya, sebelah kiri juga ada sih guys. Mobil motor masih bisa melintas di jalur ini sampai pada ujungnya aspalnya habis, lalu dilanjutkan dengan jalan kaki untuk naik ke Gunung Rinjani dan seterusnya. Ini nanti kita juga akan kembali ke Desa Sembalunnya, karena ini sudah di luar Desa Sembalun sebenarnya nih guys. Ini udah masuk ke menuju jalur pendakian. Jadi kita akan kembali ke Desa Sembalunnya lagi untuk menginap di daerah sana, di hotel daerah sana ya guys. Kita nggak ngecamp,
Meskipun kita ada bawa tenda, tapi kita nggak ngecamp hari ini. Terus di desa Sembalun sendiri sih, setahu kita sih tempat makan Alfamart, Indomart masih ada. Dan tempat untuk penyewaan tenda, juga perlengkapan untuk trekking, bergunung juga ada guys di daerah desa Sembalun guys. Jadi kalau misalnya kedinginan, malam ini kedinginan ya kita masih bisa mampir ke toko yang menjual perlengkapan untuk trekking juga ada guys, gitu loh. Nah terus kalau untuk makan daerah sini sih tadi kalau nggak salah lihat adalah tempat makan yang restoran yang masih ada ya, ayam geprek mah masih ada lah gitu loh, nasi-nasi masih ketemu lah. Jadi ini kita kasih lihat hanya untuk teman-teman tahu-tahu aja sih jalur ini. Kalau mau foto-foto, video-video daerah sini masih asik nih. Ups, ini lagi jembatan nih, lagi masih diperbaikin ya, lagi dipugar nih jembatannya nih. Ini sekeliling kita nih kabut loh guys, kabut. Ini kalau bikin foto video di sini tempatnya sepi, cukup syahdu nih. Asik juga sih di sini. Jalur ini jalur dua arah. Tapi kalau untuk dua mobil langsung kayaknya nggak muat deh. Mesti ganti-gantian. Ini ngepas banget nih kalau satu mobil dan satu motor. Tapi dari tadi sih kita nggak ngelihat ada mobil di sini ya. Motor pun hampir nggak ada ya di sini ya. Ini emang sepi banget. Apa mungkin karena ini belum musimnya orang mendaki atau gimana? Kalau di sini kayaknya dari tadi udah nggak ada warung-warung lagi ya guys ya. Hanya gini-gini aja sih sepanjang jalan. Oke guys, rasanya gitu aja video kita kali ini dari Pertashop menuju titik ini. Tadi kita sempat lewat daerah yang corneringnya cukup enak, jalannya bagus-bagus, suasananya sejuknya. Terus desa Sembalun sekilas suasananya seperti apa, terus penginapannya kayak apa. Di sini intinya kalau kita mau ngecamp bisa, atau kita mau nginap bawa keluarga pun juga bisa nginep di daerah desa Sembalun itu. Masih banyak hotel-hotel yang bagus-bagus, ada kolam renangnya juga kok daerah sana sih. Oke guys, rasanya itu aja guys. Thank you guys. Mana? Selamat datang Taman Nasional Gunung Rinjani. Tapi kok gua agak khawatir di sini ya. Mana ya? Belok apa naik gitu ya? Naik aja apa? Ini mah enteng kali kok. Enggak, tapi di sini kayaknya ada belokan ini ada sesuatu yang lucu nih. Kita coba belok dulu. Gue cek dulu ya. Cek dulu. Pikir-pikir ya, touring tuh pakai motor nggak gede-gede tuh enak juga gitu loh. Kayak Dwiko gitu, pakai W135, motornya enteng banget. Ya,